Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana tanggapan Ustaz atau bagaimana hukumnya dengan orang yang berkata, saya tidak takut dengan corona, tapi saya hanya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz. Saya tidak takut sama corona, tapi hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ungkapan itu membuat dia tidak berikhtiar, itu salah. Kita takut hanya kepada Allah, itu betul. Kita bukan takut pada coronanya, karena corona tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak mengizinkannya. Tapi seandainya ungkapan itu membuat dia tidak mengambil ikhtiar, jelas itu ada langkah-langkah yang dianjurkan oleh para ahli, yang rata-rata ternyata langkah-langkah yang dianjurkan itu semuanya juga dianjurkan agama. Bersih tangan, kan itu sering basuh tangan. Bukankah bersih tangan itu selalu dianjurkan oleh agama? Rasul kan bilang, apabila kalian bangun dari tidur lalu ingin berwudu, jangan langsung masukkan tangan ke dalam bejana sebelum tangan itu dibasuh 3 kali. Qabla ayyaghsilahuma thalasan, sebelum dibasuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu malam tadi tangannya berada di mana. Jangan-jangan malam tadi tangannya berada pada virus corona, sehingga diminta untuk membasuh 3 kali. Dan itu menjadi sunnah dalam berwudu. Ya kan, ada kumur-kumur, ada masukkan air ke dalam hidung, ada membasuh tangan. Itu semua menjadi sunnah wudu, yang ternyata itu adalah cara untuk membebaskan kita dari virus. Maka di sini juga kita harus belajar betul ini dari kejadian sekarang ini. Ternyata agama 14 abad yang lalu sudah menganjurkan cara-cara yang dianjurkan oleh ahli ini. Nah, seandainya kita sehari ada 5 kali berwudu, itu kalau hanya sholatnya yang wajib saja, 5 kali setidaknya berwudu, maka 5 kali pula dia melaksanakan sunnah membasuh tangan tadi. Kalau ia tambah nanti dengan sholat-sholat sunat yang lainnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada macam-macam sholat sunat yang lain. Belum lagi kalau mau makan nanti basuh tangan. Berarti agama sebenarnya memprotek itu semua, karena agama memberikan sesuatu yang tujuannya adalah untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik bagi diri kita. Makan yang bersih-bersih, makan yang halal-halal. Memang agama menyuruh seperti itu. Banyak hal-hal yang dilarang oleh agama, jangan dimakan ini. Kenapa banyak orang makan kelelawar, makan ular, bangga pula dia makan ular itu. Hidup-hidup itu ular dimakannya, bangga dia. Berarti kan menentang Allah namanya. Maka jangan-jangan ini juga bagian dari murka Allah ini terhadap sikap manusia yang memang tak lagi mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi ikhtiar itu menjadi satu keharusan. Lalu kemudian bertawakal kepada Allah. Maka tawakal itu memang harus setelah kita berikhtiar. Bukan kita serahkan kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, lalu kita tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan. Maka dulu ada sahabat ditanya, di mana kamu letakkan onta kamu? Ya, ada di luar ya Rasulullah. Saya biarkan aja, kalau hilang ya itu sudah menjadi takdir. Irbit jamalak summa tawakkal. Tambatkan dulu onta kamu lalu bertawakal. Kunci ganda dulu kendaraan itu, setelah itu baru bertawakal. Jangan mampir lalu letakkan kunci di situ, tidak diambil, kalau hilang ya itu sudah menjadi takdir. Itu namanya kita yang meminta takdir buruk bagi kita sendiri. Nah, jadi ungkapan tadi sekilas akan dapat dibenarkan, tapi jangan sampai membuat kita pasrah, tidak berikhtiar. Yang kita takutkan itu hanyalah Allah saja, bukanlah virus. Silahkan meyakini itu, tapi harus diikutkan dengan ikhtiar. Maka dulu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah agak protes dia sama Umar bin Khattab ketika dia tidak mau masuk ke satu wilayah di Syam itu, yang di situ ada wabah, ada virus yang sudah membunuh banyak orang. Tapi entah itu corona atau tidak, kan belum ada istilah itu kan. Yang jelas wabah, ada ta'un yang membunuh banyak orang Syam ketika itu. Umar waktu itu tidak jadi masuk, balik ke Madinah. Apa kata Abu Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak masuk saja? Kan takdir sudah ada. Apa kata Umar?
lau qala dzalika ghairuka ya Abu Ubaidah. Jadi seolah-olah Umar tidak yakin ungkapan itu datang dari Abu Ubaidah. Kalaulah yang mengucapkan itu selain kamu wahai Abu Ubaidah, bisa saya terima. Tapi kalau selevel kamu itu juga ungkapannya, jadi seolah-olah Umar tidak bisa menerima itu. Lalu dia bilang, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir kepada takdir Allah yang lain. Masuk, kalau kita belum masuk, jangan masuk. Tapi kalau kita sudah berada di satu tempat, di mana di situ ada penyakit itu, jangan pula lari gara-gara takut dari situ. Nah, di sini mungkin ada benarnya ungkapan tadi itu. Karena itu tidak akan menular kalau tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab itu sebenarnya adalah ikhtiar bagaimana menghindar seandainya nanti takdirnya memang kena, itu semua sudah diatur oleh Allah dan pasti di balik itu ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.